Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini dengan saya Yogi Saifullah, mahasiswa program studi pendidikan fisika Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah Wonosobo. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk melengkapi tugas UAS mata kuliah Teknologi Informatika yang diampu oleh Bapak Dosen Nugroho Prastiadi, SPD MPD. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hukum gerak Newton. Teman-teman, apa sih hukum gerak Newton itu? Mari kita bahas ke slide berikutnya. Sebelum kita memasuki apa itu hukum gerak Newton, nah, jadi di sini hukum gerak Newton itu ada 3. Yang pertama, hukum 1 Newton. Yang kedua, hukum 2 Newton. Yang ketiga, hukum 3 Newton. Pada slide ini dijelaskan bahwa hukum 1 Newton menyatakan apabila resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0, benda yang awalnya diam akan selamanya diam. Sementara benda yang awalnya bergerak lurus beraturan juga akan selamanya lurus beraturan dalam kecepatan tetap. Berikut rumus hukum Newton 1 atau dikenal pula sebagai hukum kelembaman dengan sigma F sama dengan 0. Nah, ini adalah contoh kejadian dari hukum 1 Newton, di mana pengendara kendaraan atau benda yang berada di dalam kendaraan akan terdorong ke depan saat mobil yang bergerak cepat direm mendadak atau menabrak. Pada slide ini dijelaskan hukum 2 Newton yang berbunyi semakin besar gaya yang bekerja pada suatu benda, maka semakin besar juga percepatannya. Namun, semakin besar massa benda, maka semakin besar perlambatannya. Berikut adalah rumus hukum Newton 2, di mana F sama dengan M kali A. Untuk F adalah gaya dengan satuan Newton, M adalah massa dengan satuan kilogram, dan A adalah percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat. Berikut adalah contoh kejadian hukum 2 Newton, di mana dilihatkan seorang laki-laki yang mendorong sebuah lemari besar. Jika ditarik ke belakang, hukum 2 Newton berbunyi, semakin besar gaya yang bekerja pada suatu benda, maka semakin besar juga percepatannya. Namun, semakin besar massa benda, maka semakin besar perlambatannya. Dari hukum ini, bisa untuk dipahami jika benda nantinya akan menambah kelajuan apabila diberikan gaya total arah yang sama dengan arah dari gerak benda. Misal saja mendorong lemari besar dan meja kecil akan memerlukan gaya yang lebih besar untuk mendorong lemari yang besar dibandingkan meja kecil. Hal ini karena massa dari lemari besar tersebut lebih besar dibandingkan dengan meja kecil. Nah, di sini dijelaskan tentang hukum 3 Newton yang berbunyi, pada saat suatu benda memberikan sebuah gaya pada benda kedua juga melepaskan gaya yang sama, namun melawan arah gaya benda pertama. Gaya tidak pernah bekerja pada satu benda, melainkan selalu bekerja pada 2 benda, dan setiap gaya selalu mempunyai 2 ujung satu ke benda satu dan ujung 2 ke benda kedua. Berikut adalah rumus-rumus hukum Newton, yaitu ada 3, yaitu pada gaya gesek, gaya berat, dan gaya berat sejenis. Berikut adalah contoh kejadian dari hukum 3 Newton, di mana pada gambar tersebut dilihatkan seseorang sedang mendayung perahu. Pada waktu mengayunkan dayung, pendayung mendorong air ke belakang. Tersebut merupakan
dari gaya aksi. Sebagai reaksinya, air memberi gaya pada dayung ke depan, sehingga perahu bergerak ke depan. Baiklah teman-teman semuanya, sekian penjelasan saya mengenai materi hukum gerak Newton. Semoga teman-teman dapat memahami materi yang telah saya jelaskan. Saya juga telah membuat beberapa soal di Google Form yang nantinya teman-teman bisa kerjakan untuk mengukur seberapa kefahaman teman-teman mengenai materi ini. Link soal telah saya cantumkan di deskripsi video ini. Dan saya mengharapkan like dan komen dari teman-teman semuanya, komen yang membangun agar video presentasi saya berikutnya lebih baik lagi. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.